ungkapan RKTIOT. Halo. 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 Puji Tuhan semua dalam keadaan baik, sehat karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita boleh dihantar kembali ada di rumah Tuhan untuk boleh merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 95 ayat 6 berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, kasih Tuhan luar biasa bagi saudara dan saya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan dengan satu pujian. Saatku menyembahmu Tuhan. Bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua berdiri dan mari kita memuji akan kebesaran Tuhan, akan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia mulai masa lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi kita semua. Amin. Allah itu luar biasa, Allah itu sungguh baik. Masih tetap berdiri dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Mari kita angkat pujian, bersorak-sorak, orang-orang benar. Hanya orang benar yang sanggup melakukan itu. Hanya orang benar yang sanggup boleh memuliakan nama. Bersorak-sorak orang benar dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku memungkuk tinggi seperti raja wali di langit. Sebesar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita beri kemuliaan bagi nama. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa, perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak hal yang Dia lakukan, ada banyak hal yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Tetapi seringkali dalam hidup kita melupakan akan kasih Tuhan. Dan hari-hari yang kita lakukan, kita lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di hadirat Tuhan dan berdoa, memohon agar Tuhan mengampuni setiap dosa kita dan melayakan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mendahului dengan pujian bertobatlah dan balik pada Allah. Pujian ini merupakan doa kita, memohon kasih karunia Tuhan. Dengan
Dan pagi ini Tuhan, kami boleh datang mengakui setiap dosa dan kesalahan di hadapan-Mu dengan tulus hati. Dan kami percaya dengan iman bahwa kasih Tuhan, telinga Tuhan mendengar akan setiap pengakuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih, kami mau kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah menolong dan mengampuni kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Allah, yang memberikan berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan lewat pujian yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
kasih Tuhan itu akan terus berlaku bagi kita. Saat ini kasih Tuhan itu akan datang dan bersama-sama menyelidiki hati kita, bahkan mengisi hati kita dengan kebenaran sejati yaitu firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Evangelisiani Warongan. Mari mengawali persiapan kita, hati kita. Kita angkat pujian, Bapa sentuh hatiku, biar hati kita boleh disentuh dengan kebenaran firman Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Terima kasih Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan, kami lagi diberi kesempatan untuk boleh belajar dari bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Bagian-bagian firman yang kami baca, merenungkan, boleh memberkati kami bagaimana kami boleh melangkah dalam hidup yang Tuhan percayakan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah boleh ada di minggu pertama di bulan September ini, ya, sama mendekati Natal, sukacita, damai sejahtera, biarlah kita semua senantiasa dituntun oleh Tuhan untuk boleh melangkah di dalam hidup yang Tuhan percayakan, diberi kesehatan, kekuatan senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema standar Allah bagi kehidupan keluarga. Untuk itu mari kita buka dalam Kejadian 50, Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah
boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian bagian teks firman Tuhan yang mendasari kita di pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membeli produk yang diproduksi oleh negara kita, pasti ada tulisan SNI, ya kan? Standar Nasional Indonesia. Yang banyak orang lihat di helm, paling belakang itu pasti ada helm ditulis tanda SNI. Nah, tanda ini dibubuhkan atau ditaruh kepada barang-barang atau produk-produk Indonesia sebagai persyarat standar produk yang sesuai dengan kualitas yang dimungkinkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selaku yang dikasih Tuhan dengan maksud untuk melindungi konsumen, melindungi produsen, melindungi para pemakai, kemudian juga untuk membangun persaingan usaha yang sehat, sehingga tanda-tanda ini ditaruh, standar-standar ditaruh bagi produk-produk Indonesia, kualitas yang harus dicapai oleh produk Indonesia sehingga konsumen tidak dirugikan. Ada standar yang harus dilakukan setiap produk atau relasi-relasi yang ada dari usaha-usaha yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Nah, dalam kehidupan keluarga Kristen, keluarga Allah pun ada nilai-nilai atau standar yang harus menjadi acuan bagi kita untuk melangkah agar relasi hubungan di antara keluarga di tengah-tengah persekutuan boleh tercapai, boleh terjaga, berjalan dengan baik. Dan itulah yang akan kita lihat di bagian renungan kita di pagi hari ini. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Standar seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan agar hubungan antara saudara bersaudara, keluarga Tuhan boleh terjalin dengan baik. Tentunya standar yang dikehendaki oleh Tuhan terdapat dalam catatan Alkitab. Bagi kita orang percaya, standar atau otoritas yang ada yang menjadi dasar bagi kita melangkah dalam semua relasi hubungan adalah Alkitab. Nah, salah satu yang kita baca di bagian pembacaan kita di pagi hari ini tentang standar Allah bagi kehidupan keluarga. Nah, bagian ini yang kita baca merupakan bagian dari perjalanan kehidupan dari seorang anggota keluarga dari Israel atau Yakub, yaitu Yusuf. Kita tahu tentang kisah Yusuf, suatu kisah yang luar biasa. Yusuf, kalau kita lihat mulai pasal 37 dari kitab Kejadian mencatat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Mulai ketika lagi dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya, kemudian dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian akhirnya dia hampir mati dibunuh, tidak jadi dibunuh, akhirnya dijual kepada pedagang media, dibeli oleh kemudian dijual lagi kepada orang Mesir, kemudian ada di rumah Potifar, sudah ada di posisi yang baik, ya kan, walaupun seorang budak, tapi kemudian juga difitnah oleh istri Potifar, kemudian masuk penjara. Pada akhirnya Tuhan juga mengangkat dia menjadi salah seorang penguasa di Mesir, kepercayaan dari Raja Firaun pada waktu itu.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kilas balik dan mengingat kembali kisah perjalanan Yusuf, betapa berliku dan berkelok jalan kehidupan yang harus dialami oleh Yusuf, ya kan? Dan boleh dikatakan Yusuf boleh melewati pahit manisnya kehidupan ini. Tapi kita boleh melihat Allah berkarya di dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat catatan di pasal 37, dikatakan Yusuf pada waktu ia bersama-sama dengan saudara-saudaranya baru berusia 17 tahun, masih sangat muda. Kemudian pada waktu ia bertemu dengan Firaun, kalau kita lihat dalam pasal 41 ayat 46 dari kitab Kejadian, Yusuf berusia 30 tahun. Jadi ada 13 tahun selama perjalanan kehidupan Yusuf. Di dalam kehidupannya paling, boleh dikatakan paling sulit, bahkan kemudian juga diangkat oleh Tuhan di pasal yang ke-41, di mana menjadi salah seorang pemimpin di Mesir pada usia yang sangat muda, yaitu 30 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca merupakan akhir cerita, bagian akhir cerita dari perjalanan kehidupan Yusuf. Nah, ini juga masih menyisakan satu permasalahan. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan kehidupan Yusuf yang ia alami, yang terjadi dalam kehidupan. Tapi di bagian terakhir sudah boleh dikatakan menceritakan hal-hal yang baik, relasi yang sudah mulai terbangun dengan saudara-saudaranya, dikala keluarganya kembali dari Kanaan dan harus tinggal di Mesir. Mereka boleh dikatakan sudah mendapatkan tempat yang baik di Mesir. Tapi bagian yang kita baca tadi merupakan permasalahan yang muncul lagi sebelum kisah Yusuf berakhir. Sebab ternyata saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa semua tindakan jahat yang pernah dilakukan oleh mereka kepada Yusuf setelah ayah mereka tiada, maka Yusuf akan membalaskan semuanya itu. Mereka berpikir jangan-jangan Yusuf hanya mau menerima mereka pada waktu ayah mereka ada bersama-sama dengan mereka. Setelah ayah mereka meninggal, mereka berpikir dalam hati, jangan-jangan Yusuf membalaskan kejahatan mereka. Sehingga ayat 15, bagian yang kita baca di situ ditulis, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini yang ada di pikiran mereka. Mereka memahami bahwa kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan. Dan memang itu pemahaman dunia pada waktu itu, dan sebagian juga yang memahami di masa saat ini, bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Karena memang ini standar yang ditaruh oleh dunia, bahwa yang jahat harus dibalas dengan yang jahat. Hanya Yesus yang menaruh standar bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Hal inilah yang membuat mereka khawatir dengan keberadaan mereka. Setelah Yakub meninggal, jangan-jangan Yusuf akan membalas kejahatan mereka pada waktu ayah mereka sudah tiada. Dan memang kekhawatiran mereka wajar kalau boleh melihat dari kisah ini, karena Yusuf memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan itu. Dia seorang pemimpin di kerajaan Mesir. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Bisa aja orang-orang ini diangkat menjadi budak-budak, yaitu mungkin pikiran mereka yang paling, ya boleh katakan paling nyaman. Tapi yang lebih parah, bisa saja Yusuf membunuh mereka, karena Yusuf memiliki kekuasaan yang besar di Mesir. Tetapi pemikiran mereka ini adalah pemahaman yang memang terbentuk di dalam kehidupan mereka. Cara-cara ukuran yang ada di pikiran mereka, bahwa yang tadi saya katakan, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi berbeda dengan ukuran yang dipakai oleh Yusuf. Beda dengan ukuran yang dipakai oleh Yusuf. Sehingga kalau kita perhatikan jawaban Yusuf ayat 19-21 sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Mari kita lihat ayat 19, di situ dikatakan, Yusuf berkata, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Sehingga standar yang dipakai oleh Yusuf dalam relasinya dengan saudara-saudara sangat berbeda dengan
apa yang ada di pikiran oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf berkata, jangan takut sebab aku ini kan pengganti Allah. Kita boleh melihat di sini bahwa Yusuf tidak ada rencana sedikit pun untuk mau membalas dendam, untuk menghakimi saudara-saudaranya. Walaupun kesempatan itu ada. Tapi Yusuf tidak pernah berpikir. Pikiran ini hanya ada di saudara-saudara Yusuf. Dan memang orang yang melakukan kejahatan kadang-kala berpikir demikian. Dikala dia sudah berdaya, jangan-jangan orang yang saya buat jahat kembali akan membalaskan hal itu. Karena memang ini pemahaman yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi Yusuf tidak memakai hal itu. Yusuf tidak ada dalam pikirannya untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bahkan ia mengatakan, apakah ini pengganti Allah? Yang ada di pikiran Yusuf bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang akan melakukan segala sesuatu. Dan ini memang yang juga diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Kita tidak boleh membalaskan kejahatan yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang Alkitab menyatakan, standar Alkitab bahwa adalah pembalasan adalah haknya Allah. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Walaupun seringkali saudara tak boleh Pak, kita tuh mau balas, mau tumbuh, lebih bagus. Tapi bagian ini mengingatkan kita, seperti yang diyakini oleh Yusuf, bahwa bukan dia yang menjadi pengganti Allah. Itu adalah haknya Allah. Bagi kita bangsa Indonesia, sebenarnya ada contoh yang paling baik di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bagaimana orang tidak membalaskan apa yang dilakukan orang lain kepadanya. Padahal orang yang ada di tengah-tengah bangsa kita punya kekuasaan yang besar, yang dicontohi oleh presiden kita, ya kan? Tidak membalaskan apa yang dilakukan, bahkan merangkul orang-orang yang dulu pernah memfitnah, menghujat dan sebagainya. Padahal dia bukan orang yang percaya. Maka yang harus orang lakukan, yang menjadi sikap bagi kita adalah mencontohi apa yang dilakukan oleh Yusuf, bahkan pemimpin kita. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, melalui sikap saudaranya, Yusuf diperhadapkan betapa dahsyatnya akibat dari dosa dari saudara-saudaranya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 17, mendengar hal itu, dikatakan lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yusuf menangis dikala mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang kepada dia tentang perkataan dari saudara-saudaranya. Kita boleh melihat dari tangisan Yusuf di sini bahwa sesungguhnya Yusuf menyuarakan pengampunan, kasih yang luar biasa kepada saudara-saudaranya karena pemahaman yang benar tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan dia. Nanti kita lihat di bagian kedua bahwa Allah yang berkarya atas segala persoalan ini. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi standar pertama dalam bagaimana Yusuf berrelasi dengan saudara-saudaranya. Ia tunduk kepada kehendak Allah, bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, dan bukan dia yang harus membalaskan segala kejahatan yang harus dialaminya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ia tunduk kepada otoritas Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkehendak dan menghendaki untuk membalas dengan mengasihi. Padahal apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah hampir pada kematian. Tapi Yusuf tidak mengingat itu, karena dia menaruh standar yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu mengasihi dan mengampuni. Kemudian hal yang kedua kita lihat ayat 20. Di situ dikatakan, Yusuf berkata kepada mereka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, setelah yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pengakuan dari Yusuf bahwa walaupun orang di sekitarnya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik di dalam kehidupan Yusuf. Di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf mempercayai apa
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan memang kalau kita membaca dalam apa yang disampaikan oleh kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14, keturunan Yakub harus ada di Mesir karena memang itu bagian dari rencana Tuhan. Mari kita lihat di Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Inilah yang dipahami oleh Yusuf, bahwa ada rencana Tuhan dengan peristiwa yang terjadi jauh sebelumnya, berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan tahun sebelumnya. Allah sudah berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan pergi kepada suatu bangsa dan diperbudak di sana. Ini bagian dari rencana Tuhan dan bagian dari penggenapan akan rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun memang apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah dosa, tapi di balik situ ada rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf melaksanakan rencana Allah. Saudara-saudara Yusuf juga melakukan rencana Allah. Walaupun itu, di balik itu adalah suatu dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Kalau kita lihat dalam Kejadian 45 ayat 8, di situ dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Itu perkataan Yusuf. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Seolah-olah di sini Yusuf masih menutupi kesalahan saudara-saudaranya dengan berkata bukan kamu dalam teks ini. Tetapi di ayat 20 sudah lebih jelas dan lebih jujur Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang kamu. Yusuf lebih terus terang di ayat pasal 45 ayat 8, Yusuf secara tersirat mengatakan bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi di sini Yusuf mempertegas bahwa memang mereka mereka-rekakan yang jahat. Tapi di balik semuanya ini kita boleh melihat ada rencana yang agung yang Tuhan rancangkan bagi bangsa Israel. Mengenai hal ini, penafsir Alkitab Yohanes Calvin menulis begini: biarlah orang jahat menyibukkan diri mereka sendiri semau mereka. Biarlah mereka marah, biarlah mereka mencampur adukan langit dan bumi, tetapi mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun oleh semangat mereka. Dan bukan hanya gerakan mereka terbukti tidak berhasil, tetapi bahkan akan dibelokkan pada suatu hasil yang berlawanan dengan mereka maksudkan. Sehingga mereka akan memajukan keselamatan kita sekalipun mereka melakukan hal itu dengan segan. Sehingga apapun racun yang dihasilkan oleh setan, Allah membalikkannya menjadi obat untuk orang pilihannya. Jadi maksud di sini, walaupun ada rencana-rencana jahat, walaupun kejahatan itu mungkin sudah terjadi kepada orang-orang pilihan Tuhan, tetapi Allah bisa merubah itu menjadi kebaikan, menjadi rancangan yang baik bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang pilihannya. Seperti yang dikatakan Paulus, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa semua ini mengasihi Dia. Jadi apapun hal yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk hal yang menyakitkan hati kita, kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita karena orang lain, maka Allah sanggup untuk mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Allah sanggup, asal seperti Yusuf tetap dalam track, ada dalam rencana Tuhan, ada dalam jalan tetap menyenangkan Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah keluarga yang lebih besar, keluarga Allah, di tengah kehidupan keluarga yang lebih besar, masyarakat,
Tidak terlepas mungkin ada orang-orang lain yang merancangkan hal yang jahat bagi kita. Tapi dikala kita tetap di dalam posisi yang mengasihi Dia di dalam kehidupan kita, maka hal itu pun bisa dirubah menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Kesulitan apa yang dialami Yesus? Paling sulit yang dialami. Dari ada di tengah-tengah keluarga, kemudian hampir dibunuh, kemudian sudah melakukan yang terbaik, tapi kemudian dipenjarakan. Itu kan hal yang sangat menyakitkan. Pasti mungkin akan sangat membekas bagi Yusuf. Tapi karena Yusuf ada dalam track yang benar, di dalam kasih dan anugerah Tuhan, semua itu dirubah menjadi kebaikan di dalam kehidupan Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bisa membalikkan tindakan jahat menjadi kebaikan bagi kita anak-anaknya dalam hidup ini yang sementara kita jalani. Dan ini bukan berarti orang pilihan boleh berbuat jahat. Oh, saya ingin berbuat jahat kepada dia kan orang pilihan. Bisa aja Tuhan pakai itu untuk menjadi kebaikan. Tidak. Tapi kalaupun ada yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus meyakini bahwa Allah sanggup mengubah itu menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan sekedar izinkan, tapi Allah juga tetap ada di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu mungkin hal yang menyakitkan kita, Allah akan sanggup merubah itu menjadi kebaikan, hal yang menyukakan hati kita. Walaupun terasa berat melewati semua itu, tapi Allah sanggup merubah itu. Asal kita ada dalam jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Kalau kita lihat, Yusuf bukan hanya tidak membalas dendam, tapi dia membalas dengan kebaikan. Ayat 21 di situ dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini hal yang besar yang dilakukan oleh Yusuf yang juga boleh menjadi bagian kita. Ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang melakukan hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, Allah tetap memproteksi kita. Allah akan memberikan kesanggupan kita melewati semuanya itu. Dan pada akhirnya kita juga akan disambut untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang luar biasa, aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu juga. Ini sebuah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, dalam relasi-relasi di keluarga yang lebih besar, mungkin ada orang-orang yang menyakitkan kita. Tapi ingatlah, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa melihat bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat. Walaupun sesulit apapun yang terjadi, tapi mari kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk bagian firman-Mu, belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Biarlah Tuhan menolong, memampukan kami Tuhan di dalam kehidupan ini, relasi-relasi dengan keluarga kami, keluarga kecil kami, keluarga besar, bahkan di tengah-tengah persekutuan. Biarlah Tuhan menolong kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan tidak membiarkan. Tuhan ada dalam rencana dan jalan kehidupan kami, asalkan tanggung jawab kami ada tetap dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga walaupun seburuk apapun yang terjadi dilakukan orang lain kepada kami, tapi kami percaya itu pun akan menjadi kebaikan bagi kami. Karena kami boleh belajar dari firman-Mu, dari kisah Yusuf di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan menolong, kami boleh menyadari ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ada rencana Tuhan, walaupun itu hal yang sulit terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sanggup membalikkan itu menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau,
teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji bagi Tuhan, kita boleh dilawat dengan firman Tuhan. Dan mari saya jemput kita semua berdiri bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kita mengaku pengakuan iman Rasul. Demikian, aku percaya pada Allah Bapa yang berkuasa kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada yang setara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga mulai dari antara orang mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang dan hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Semuanya persilakan duduk. Mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari pria kaum bapa. Silakan. Kaum pria, Ivan. Yang merasa kaum pria boleh berdiri. Kaum pria belum pria. Kaum pria yang merasa pria. Bila saatnya nanti
harus jadi berkat. Dan berkat itu boleh memberkati orang lain. Dan pagi ini dengan rasa syukur mari kita menyatakan lewat kesembahan kita kepada Tuhan yang sudah memberkati saudara dan saya. Dan sementara bersama dijalankan, mari kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Karena sukacita dan tepuk tangan kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bencana air kaya dan subur, laut meluas gunungnya megah, menghijau padang mencipta lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya surya dan cerah. Tingkap kita burung tak henti, bunga pun makin harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkat Tuhan yang besar bagi kami semua adalah karunia Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terus rasakan tiap-tiap hari. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, bahkan berkat secara materi, bahkan berkat kelimpahan Tuhan. Ketika kami terus merasa cukup dengan Tuhan, kami puas dengan Tuhan yang sudah memberikan karya agung dalam hidup kami. Bahkan boleh menikmati sukacita bersama keluarga kami, menikmati sukacita bersama keluarga di dalam Tuhan, jemaat GKI Agape Bitung. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan ada dan hadir terus dalam kehidupan kami, memberkati kami, memberkati gereja Tuhan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga sebagai umat-Mu yang sungguh-sungguh mempunyai ketergantungan kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan bagi kami semua. Bagi gereja-Mu Tuhan, Tuhan terus memberkati jemaat-Mu yang ada, semua simpatisan yang ada. Tuhan terus melindungi dan menjaga kami Tuhan, apalagi di tengah situasi bangsa kami ini, di dunia ini, dengan adanya paparan virus corona. Tuhan, kami hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kami manusia melakukan berbagai macam cara Tuhan untuk terus Tuhan menjaga diri kami. Tetapi kalau bukan Tuhan sendiri, Tuhan yang melindungi kami tahu itu sia-sia belaka. Untuk itu kami melakukan bagian kami, dan kami terus memohon Tuhan yang menjaga melindungi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan khusus gereja ini Tuhan. Ketika kami beribadah, ketika kami bersama-sama Tuhan adalah persekutuan, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Bahkan di tengah bangsa dan negara kami juga Tuhan tolong pemerintah kami untuk mengatur pemerintahan dengan baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Bahkan dalam upaya yang dilakukan penanganan COVID-19 ini, Tuhan beri hikmat bagi mereka semua. Bahkan bagi tenaga medis yang ada, Tuhan tolong mereka ketika mereka berjuang, Tuhan, ketika mereka terus memberikan hidup mereka, hati mereka untuk menolong sesama yang ada Tuhan. Lewat tanggung jawab mereka, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Sudah ada banyak Tuhan yang sudah terpapar, bahkan kembali Tuhan kemampuan-Mu. Kami terus memohon mereka yang masih terus Tuhan berikan kesempatan untuk berjuang, garda depan Tuhan, lindungi dan jaga mereka semua. Kami melakukan juga bagian kami sebagai warga yang baik, mengikuti protokol. Tetapi Tuhan, kami juga terus memohon perlindungan yang sama sebagaimana yang sudah telah dilakukan selama ini bagi semua tenaga medis, bahkan bagi kami semua yang ada. Tuhan yang terus memberkati. Kami juga berdoa untuk
anak-anak kami, saudara kami yang ada di luar daerah, di dalam perjuangan, baik itu studi, pekerjaan, pelayanan yang ada, Tuhan terus memberkati mereka. Sebagaimana Tuhan melindungi kami juga memohon perlindungan yang sama bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami Tuhan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, bahkan studi mereka. Tuhan buat berhasil di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan. Tuhan tolong hanya memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada pemulihan dan terus boleh mengalami, merasakan jamahan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga setiap usaha pekerjaan yang ada dari jemaat. Tuhan tolong di tengah situasi yang sulit, tapi biarlah Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh jemaat, boleh memberikan kehidupan di dalam menjalani tiap-tiap hari yang Tuhan masih percayakan ada di dunia ini. Dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi Tuhan, baik hubungan dengan orang tua, anak, usaha, studi, masa depan Tuhan. Tuhan yang tolong membukakan jalan, dan juga berikan kekuatan untuk boleh melangkah. Yang juga masih bergumul dengan kehidupan keluarga akibat hubungan yang renggang, Tuhan pulihkan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun, mengingatkan hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini, bahwa Tuhan rindu kami semua untuk boleh terus Tuhan sebagai keluarga demi keluarga bersatu di dalam Tuhan, dan dipulihkan Tuhan, pemulihan karena Tuhan sudah memulihkan lewat karya di kayu salib. Dan kami bersyukur lewat ibadah ini, sukacita kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati yang persembahan itu boleh dipakai bagi pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap ungkapan syukur dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Amin. Surga Jemaat Tuhan, dijemput berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyatakan syukur, pujian hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doksologi yang berkat akan disampaikan oleh Komisi Anggota. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.